alamin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi tamimis salihah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati wa li baitihi anna Allah yu'ti darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan khususnya kepada teman-teman terima kasih yang telah hadir dan meramaikan dalam acara yang insyaallah bermanfaat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama tak lupa dan tak pernah lalai kita selalu panjatkan, kita haturkan rasa syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat ihsan, atas nikmat afiyah, sehat wal afiyah, sehingga kita bisa mengikuti dalam kajian yang insyaallah baraka ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. 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 يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر يقول ما يدعوني فاستجب له ما يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فاغفر. Jadi teman-teman, kedua kalinya juga kita tak lupa sholawat serta salam kita aturkan, kita ribahkan, kita selalu mengaribahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang mana Nabi yang selalu menuntun kita, yang mana Nabi yang selalu mengajarkan kita, mana yang hak, mana yang batil, mana yang buruk, mana yang baik. Baik teman-teman, terkait dengan seperti tema yang kita usut bahwasanya, oh ya sebelumnya teman-teman, teruntuk status saya saat ini minta doanya semoga hati yang saya jaga ini bisa termaktub kepadanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, Amin. Amin ya rabbal alamin. terkait dengan tema yaitu tentang cinta di penghujung sepertiga malam, yang mana Tuhan kita yang maha agung, yang maha tinggi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatanazzalu rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita Allah yang maha agung, yang maha tinggi, bahwasanya setiap malam itu selalu turun ke langit dunia. Lalu Nabi melanjutkan di dalam hadis tersebut, hina yabqa sulusul lail akhiru yaqul.
Di dalam saat tersisa di sepertiga malam terakhir seraya, Allah itu berfirman, katanya Allah, "May yad'uni fastajib lah." Hambaku, kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, janganlah kalian pelit-pelit, janganlah kalian congak biasanya, janganlah kalian medit, jangan kalian istilahnya enggan untuk berdoa kepadaku. Karena kata Allah, fastajiblah, karena sesungguhnya doa yang kalian panjatkan, sesungguhnya aku di sepertiga malam itu bahwa aku akan mengabulkannya. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam sabdanya juga, "May yas'aluni fa'atiyah, wa may yastaghfirni faghfirlah." Kata Allah, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Dan kata Allah, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Jadi ketika kalian, khususnya ketika kalian cinta kepada seseorang, ketika kalian mahabbah kepada seseorang maupun kasih sayang, jangan lupa selalu mendoakan. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mengucapkan, tiada cinta yang romantis, tidak ada cinta yang bentuk setia kecuali dengan sebuah doa. Berat, dikatakan berat, karena ketika kita memahaminya secara intelektual maupun tekstual, rasanya dalam artian Allah itu selalu faham dengan akan yang ada diinginkan makhluknya. Dalam artian di dalam hadis ini mengajarkan bahwasanya maksudnya Allah turun ke langit itu adalah kita yang harus pahami dua konsep. Yang pertama, para ulama, mayoritas ulama salaf, sebagian ulama modern menyerahkan makna kepada Allah tanpa mencari tahu kejelasannya. Yang jelas bahwasanya Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dalam artian kita tetap meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah itu menurunkan rahmatnya, ketetapannya, yaitu menurunkan atau mengutus malaikat-malaikatnya untuk turun. Terus apa yang harus kita kerjakan sepertiga malam terakhir? Pertanyaannya, kapan itu sepertiga malam terakhir? Jadi teman-teman, waktu malam dimulai dari maghrib hingga subuh. Sehingga ini buat sekedar biar kalian tidak salah kaprah dalam artian sepertiga malam ya. Dalam artian yang dimaksud sepertiga malam terakhir mustajabnya kita berdoa itu adalah mulai dari jam 1 dini hari hingga sebelum waktu subuh. Nah, di waktu inilah umat Islam bisa melakukan ibadah sunnah maupun tafakkur. Maksudnya tafakkur menyendiri, muhasabah diri atau mengadukan sama Allah. Seperti halnya yang dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau ini mencintai saling mendoakan teman-teman. Sampai yang namanya jin dan manusia itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Jadi salah satu termasuk doanya kita agar mustajab adalah yang terpenting adalah ibadah yang kita lakukan itu dengan ikhlas. Ibadah itu yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena faktor lain. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai manusia
berikhtiar bagaimana kita ini menempatkan sebuah cinta yang benar. Bagaimana kita ini menempatkan sebuah cinta yang hak. Jadi saat kita mencintai orang lain, namun kadang ternyata mengungkapkan tidak pernah memiliki sempat, atau terkadang kita akhirnya mulai sadar bahwa meminta pertolongan Allah lah terutama. Dikala mata semua manusia lain sedang terlelap, adalah langkah halal yang paling tepat dari semua jalan yang pernah ditempuh. Kadang saat saling asing, kita kadang mengubah kita untuk menjadi saling menyingsing. Awalnya kita sahabat yang kita menjadi erat, jadi tak semua insan yang dapat mengungkapkan sebuah rasa dengan lihai. Lantas bagaimana cara terbaik kita menyimpan rasa? Bagaimana cara terbaik kita menyimpan rindu di dalam diam? Bagaimana cara terbaik kita menenangkan hati? Walaupun terkadang itu menurut kita menyiksa diri. Ada sebuah syair yang dihaturkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya syairnya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, hanya dapat menetap tanpa bisa berjabat. Hanya bisa tersenyum manis tanpa bisa menyapa. Hanya bisa memendam rindu namun tak bisa mengungkap rasa. Ada kalimat, ya Allah aku cinta dia, yang belum mampu untuk diilisankan. Ya Allah aku sayang dia. Tampun ungkapan sayang yang harus tetap ditahan karena jalinan kasih belum bisa terhalalkan. Jadi masih haram. Dalam artian aku yang mencintainya di dalam diam hanya mampu menyimpan rasa dalam gejolak yang runyam. Jadi ketika setelah berdoa dengan banyak kerendahan, maka biarkanlah Allah yang mengurus semua. Nantinya Allah akan mengatur ribuan malaikat untuk bekerja menyampaikan rindu kalian semua. Menyampaikan rindu kepada seseorang yang menjadi doa di setiap malam kalian. Jadi teman-teman, hakikatnya cinta dalam diam adalah perjuangan hati yang lebih mengandalkan tangan-tangan Allah. Cukup tangan yang menodong doa dan biarkan Tuhan yang semua bagiannya yang menjalankannya. Karena itu udah rahasia Tuhan. Jadi teman-teman, teruntuk namamu tidak pernah luput dari doa malamku, ucap kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Siti Fatimah. Setelah 99 butir tasbih yang telah selesai menyebut nama Allah, namamu selalu ku bawa-bawa dalam setiap curahan hati kepada yang kuasa. Sujud setiap malam tidak akan pernah berbuah sia. Menyimpan dalam diam kuat yang merelakan, serta yakin bahwa Allah yang telah memberikan yang terbaik untuk kita. Aku yang mengagumimu dalam diam yang setiap malam layaknya Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah yang setiap saat menitip rindu kepada Allah. Jadi jodoh itu tidak akan pernah kemana teman-teman. Bukankah Tuhan adalah mak comblang yang terbaik yang tidak perlu diragukan keadaannya. Lagi dalam mempertemukan jodoh. Seperti itu. Namun jika kutikung melalui Allah, ini ucap Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Namun jika kutikung melalui Allah, mau bilang apa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sekeras apapun kau menggenggam. Ini teruntuk orang yang belum halal. Sekeras apapun kau menggenggam. Jadi untuk teman-teman, entah jodoh kalian, jangan berpikir tentang jodoh kalian kayak
biarinlah dia dekat dengan siapapun. Lakukanlah doa seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekeras apapun kau menggenggam, jika dia bukan milikmu, dia akan lepas juga. Karena Allah Maha Kaya, Allah tidak pernah meleset dengan kekuasaannya. Jadi Allah itu tidak pernah menyampaikan hambanya yang ingin menikah untuk menjaga diri dalam menyempurnakan agamanya, maupun mencintai seorang hamba dengan benar. Saat sebagaimana manusia kita hanya mampu berusaha dan berencana, Tuhan kitalah Allah yang pemegang hak angket tertinggi dalam memutar atau memutuskan sebuah rasa dan cinta, teman-teman. Apa yang kita suka belum tentu dicinta Allah. Apa yang kita tak suka bisa jadi itu yang dicinta Allah. Makanya kata seorang ulama bahwasanya jernihnya pikiranmu itu juga cerminan di dalam hatimu. Ketika kita berpositif thinking kepada Allah, itu maka yang akan kita dapat juga kebaikan. Jadi terkadang teman-teman, apa kalian tidak tahu bahwasanya Allah itu cemburu sering melihatmu dengan berjalan dengan dirinya. Allah mampu bersabar, yang mana Allah yang selalu engkau campakkan. Makanya dalam artian kita ini tidak boleh berharap selain Allah. Jadi untuk teman-teman, takdir dan kehendak Tuhan, kehendak Allah tidak boleh kita lawan. Walau kadang ego maupun ambisi sebesar gunung pun, itu semua hanyalah batuan kerikil bagi Sang Rabbi. Jadi biarkan lisan kita ini selalu memanjatkan doa sebagai bentuk sentuhan terhangat dilakukan manusia terhadap insan yang disayanginya. Meskipun kadang sakit cemburu di dalam dia, namun kita harus sadar diri, teman-teman, bahwasanya yang sebelum menjadi milik kita itu adalah semua hatinya digenggam oleh Allah. Itu. Emang terkadang memendam rasa itu memang sangat amat menyakitkan. Demi orang yang kita sayang. Jadi skenario Allah itu biarkan Allah yang mengurus semua. Cinta sepertiga malamlah yang jauh lebih indah ketimbang cinta yang tidak jelas dengan adanya. Jadi teruntuk teman-teman, jangan malu dikatakan kita ini jomblo dalam kesendirian. Jangan malu. Ada sebuah kata-kata motivasi untuk teman-teman agar selalu biar semangat tentang kita memantaskan diri. Ada sebuah motivasi untuk teman-teman yang mana teruntuk teman-teman jangan khawatir tentang mengenai takdir cinta. Karena Allah telah menuliskan nama pasanganmu sebelum engkau lahir ke dunia. Maka dari itu, lakukanlah hanyalah memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Ketika kamu memperbaiki hubungan dengan Allah, insya Allah semuanya ngikut. Karena pasangan sejati yang diridai Allah adalah bukan hanya membimbing pasangannya di dunia, tapi bimbingannya hingga di akhirat. Jadi cukup kututipkan cinta hanya kepada Allah dengan harapan bisa menjaga hatiku dan hatinya dari sebuah rasa kecewa hingga waktu yang dinanti tiba. Cukup seperti itu aja. Jadi jangan kayak mikir, ya Allah, hamba cinta dia.
ada sebuah amalan yang diajarkan oleh salah satu ulama-ulama, bagaimana kita memanjatkan doa untuk orang agar kita dicintai sama orang. Ana kasih amalan untuk teman-teman agar bisa diamalkan. Kurang lebih seperti ini doanya. Allahumma inna antal azizul kabir wa anna abduka al-dhahifatid dhalil alladzina la hawla wa la quwata illa billah. Boleh diamalkan seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus selalu muhasabah diri, bagaimana kita menempatkan cinta yang benar, bagaimana kita menempatkan sebuah cinta yang bagaimana kita menempatkan cinta yang benar hakikatnya. Kadang kan kita ini sampai saking cintanya itu kadang sampai kita rela bahwasanya apapun dikasihkan. Jangan ya teman-teman ya. Jadi cinta di dalam diam maupun cinta di dalam doa di sepertiga malam itu harus dilandaskan karena Allah, agar cinta yang tumbuh itu jauh lebih berkah, jauh lebih mengarah pada tidak mengarah kepada kemudaratan. Karena kata Allah di dalam Al-Qur'an bahwasanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, hei katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang belum mampu mewujudkan keseriusannya ketika dengan menikah, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk menunaikan puasa agar tidak tergelincir di dalam kejeratan syaitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyaras sababi, man istata'a minkum minal ba'ati falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa aqsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Teruntuk kalian wahai kalian sekalian para pemuda, baik ikhwani fillah maupun akhwati fillah, baik ukhti fillah maupun ikhwani fillah, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia segera menikah. Dan barang siapa yang belum mampu ketika menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena hakikatnya puasa itu dapat menahan diri dari ketergelinciran di dalam perbuatan zina. Hadis ini sahih. Jadi yang wajib kita ketahui bahwasanya tentang cinta di dalam dia, bahwasanya mengingat diri agar selalu istiqomah teman-teman, agar selalu kita mengarah kepada jalan yang benar. Jangan karena cinta kita sampai menghalalkan segala cara, nggak boleh. Kalau yang udah, Allah itu Maha Pengampun. Orang Nabi Muhammad sendiri menggambarkan ciri-ciri sebuah cintanya adalah di antara yang lebih suka berbicara atau berbincang dengan lidahnya.
Tapi dalam artian yang halal. Ada lagi sebuah firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 14 bahwasanya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wa baini nawal qanatiri al-maqantarati minadh dhahabi wal fiddatil khalili musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, akan dijadikannya indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingin-inginkan olehnya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawala, dan itulah kesenangan hidup dunia. Dan di sisi Allah lah tempat yang baik di surga. Jadi teman-teman, salah satu objek kita mencintai seseorang itu adalah itu emang udah ujian untuk kita. Karena di sini penjelasan di dalam surat Al-Imran ayat 14 bahwasanya Allah itu menguji kita dengan adanya keindahan atau pandangan manusiawi. Kita sebagai manusiawi itu diuji sama Allah dengan keindahan apa yang kita ingini, yaitu wanita, anak-anak, harta, semuanya itu hal lumrah. Terus untuk kalian jangan pernah insecure, karena kata Allah di dalam surat An-Naba dijelaskan bahwasanya kalian itu tidak selamanya di dunia itu jomblo. Jangan insecure untuk jomblo. Bukannya Allah sering bilang wa khalaqnakum azwaja, dan janganlah kamu dan kami jadikan kamu itu berpasang-pasangan. Terus dilanjutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 49 bahwasanya wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, dan segala sesuatu yang kami ciptakan sesungguhnya adalah berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi jangan takut teman-teman, belum tentu kita jomblo di dunia, kita jomblo di akhirat, belum tentu. Bukan berarti saya mendoakan mati, ya tidak. Dalam artian ini sebuah hal yang diajarkan Allah agar kita ini tidak berharap selain kepada Allah. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah itu juga berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, baik seorang laki-laki maupun perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa, bersuku, supaya kamu saling mengenal. Di dalam artian ini berarti ta'aruf ya. Kalau ta'aruf tidak masalah. Tapi dalam artian ta'aruf itu harus ada saksi. Ada pihak dari orang tua perempuan, ada juga pihak orang tua dari sisi laki-laki. Jangan sampai kita khalwat atau ihtilat, tidak boleh. Haram. Betul. Terus akramakum, apa hukumnya in akramakum mengikat? indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Allah itu sesungguhnya mengetahui dan lagi maha mengenal. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, lakukanlah cinta kalian boleh, tidak ada yang salah dengan kata cinta. Tapi tergantung kita melakukan sebuah cinta yang mana. Apakah kita, jadi ada sebuah takdir yang mana takdir itu
biasanya sekarang ini banyak menghalalkan sebuah cara yang mana istilahnya emang persepsi seseorang beda-beda ya. Ada yang mana takdir yang memaksakan agar diridhoi oleh Allah, ada sebuah takdir yang emang benar-benar diridhoi oleh Allah. Apa contohnya? Seperti orang pacaran. Ya kalau toh nggak apa-apa, kalau beberapa hari aja pacaran langsung dihalalkan tidak masalah. Tapi sekarang kadang ya, ini afwan ya teman-teman ya. Muhasabah diri juga buat anak juga bahwasanya ketika kita ta'aruf seperti halnya udah halnya menikah, boncengan lah, sampai yang namanya khalwat lah, na'udzubillahi min dzalik. Itu tidak boleh teman-teman. Karena di dalam ta'aruf itu harus ada saksi, tidak harus berkhalwat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi itulah tadi yang sedikit yang Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf tentang sebuah cinta di sepertiga malam. Semoga setelah ini dengan pembahasan ini kita jauh lebih baik mencintai Allah dan mencintai sesama muslim. Tak hanya mencintai duniawi saja, namun mempersiapkan bekal untuk di akhirat juga. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Afwan ketika penjelasannya kurang menyenangkan hati antum semua. Kalau sekiranya ada yang salah dalam ana menyampaikan, mohon ditegur. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik ana pribadi. Jazakumullah khairan kasiran. Barakallahu fikum. Kembali ke moderator. Nah, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakumullah khairan khasiran Ustadz Alawi karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan yang akan saya sebutkan. Yang pertama, sebelum bertanya silahkan untuk salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaannya akan bacakan namanya. Nah, silahkan. Saya mau bertanya, Kak, boleh? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Norma. Saya mau bertanya, apa hukumnya menyukai, menggemari penyanyi K-pop? Afwan kalau sekiranya boleh bertanya seperti itu. Ada sih tentang sebuah hadis Nabi, mungkin kalian juga tidak asing ya. Nabi itu berbicara seperti ini. Ketika kalian mengikuti sebuah kaum, maka nantinya di akhirat nanti kalian akan dikumpulkan sebuah kaum di dalam golongan kaum tersebut. Udah pernah dengar seperti itu? Sudah. Dalam artian kita boleh atau kagum, asalkan kita tidak sampai mengarah atau mengikutinya. Paham kan maksudnya artian dalam ana? Paham, Ustaz. Jadi kita ini boleh kagum dalam seseorang, tapi itu menjadikan motivasi, bukan berarti kita kayak ingin menggapainya lah, sampai mengikuti tata caranya ya, menghalalkan sebuah cara itu tidak boleh. Jadi kagum itu sewajarnya saja. Istilahnya kan ngefans, istilahnya ngefans lah. Terus banyak sih sebuah penjelasan dari ulama bahwasanya ini ana bacakan di dalam Al-Quran saya, jangan kepada hadis dah. Di surat At-Taubah boleh kalian cek di ayat 24 bahwasanya Allah berfirman,
Yang mana di sini dijelaskan tidak boleh mengidolakan secara berlebihan sehingga menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi nomor dua dari orang yang kita idolakan itu. Dan mengidolakan seseorang secara berlebihan itu dilarang di dalam Islam. Paham dari sini? Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ishiratukum wa amwalukum astaghfirullah. Wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha Alif. Alifnya. ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah kepada jika bapak-bapak kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara-saudara kalian, jika istri-istri kalian, jika kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi dari penjelasan ini bahwasanya kita ini tidak boleh yang namanya mengidolakan sesuatu secara berlebihan, teman-teman. Kita tidak boleh menduakan Allah. Sampai di dalam sambungan ayat di surat At-Taubah ini, Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala mengomentari bahwasanya di dalam tafsirnya An-Nukat wal A'yun wal Uyun, beliau berkata seperti ini, fihi wajihan ahaduhuma innahu fatah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kata Imam Al-Wardi, qala Mujahid wa thani hatta ya'tiyallahu bi amri man aqubati ajilata aw ajalah qalahul husna. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dalam mengartikan dari dua tafsir yang dikatakan oleh Imam Al-Wardi ini, yang pertama maksudnya adalah penaklukan kota Makkah. Yang kedua, hingga datang keputusan Allah dengan menurunkan hukuman secara cepat dan lambat. Ini pendapat dari Al-Hasan di dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Jadi, mengidolakan seseorang itu sewajarnya saja. Seharusnya yang kita idolakan itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena akhlak beliau yang sangat mulia. Sampai Allah menguji akhlak beliau di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pengerti yang agung, wahai Muhammad. Udah jelas dari sini? Jadi saran anak teman-teman, sekali lagi silahkan saja mengidolakan seseorang asalkan ada hal istimewa yang bisa diidolakan seperti rajin ibadah, dermawan, dan suka menolong orang lain. Boleh kalian seperti itu. Tapi jangan sampai kita mengidolakan orang-orang yang sama sekali tidak ada hal yang bisa dicontoh darinya. Atau seperti mengidolakan artis Korea yang wajahnya mulus seperti tembok Filipina, yang gincunya merah seperti merahnya sebuah cabai yang ada di sawah, maka jelas-jelas artis Korea itu tidak jelas dijadikan panutan. Maka hendaknya seorang berhati-hati dalam mengidolakan seseorang, karena mengidolakan berarti mencintai orang yang diidolakan tersebut. Ingat kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Qala, "Wa ma a'dadta li sa'ah?" Kata Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat?"
Kata sahabat, qala hubba lillah, qala hubbullahi wa rasulih. Lelaki tersebut menyampaikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, qala fa innaka ma'a man ahbabta. Qala unas fama farihna ba'da al-islam faraha ashadda min kanal qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik berkata, kami tidak pernah lebih gembira ya Rasulullah setelah masuk Islam daripada gembira yang disebabkan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau bersama yang engkau cintai, maka kamu akan mencintai Allah Rasulnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berharap kamu akan bersama mereka meskipun tidak ada beramal seperti amalan mereka. Jadi ketika kalian mengidolakan artis Korea, ketika kalian mengidolakan artis Cina, atau istilahnya kalian mengidolakan artis Arab, sekalian apapun itu, maka kalian, kata Nabi, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai maupun kalian idolakan. Maka dari itu, idolakanlah seseorang karena kebaikan yang dia punya, bukan mengidolakan seseorang karena kegantengannya atau kecantikannya. Tamparan untuk kalian semua ini. Karena dia artis top, bukan karena itu. Ingatlah bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jika seorang muslim mengidolakan Rasulullah SAW atau tokoh agama Islam, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Jika seseorang muslim, khususnya kita, mengidolakan artis Korea misalnya, atau artis-artis luar karena duniawi, maka dia dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Na'udzubillah. Ingat di dalam kitab Zayyul Ma'ad bahwasanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, qarana kullu sahibi amali bisyalki wa nadhiri, wa qarana bainal mutahabbaini fillahi fil jannah, wa qarana bainal mutahabbaini fi ta'ati syaitani fil jahim. Pelaku satu perbuatan yang dikumpulkan mereka bersama yang melakukannya, maka orang yang saling mencintai karena Allah, maka dikumpulkan bersama orang-orang yang di surga yang ia cintai. Dan orang-orang yang saling mencintai karena ketaatan kepada setan dikumpulkan dengan neraka. Sekali lagi, saran ana, mengidolakan seseorang itu boleh-boleh saja, asalkan jangan berlebihan seperti memakai atribut idolahnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka hal ini tidak boleh dibilang dibolehkan, tidak boleh. Namun daripada itu, hendaknya seorang muslim mengidolakan seseorang karena ketaatnya kepada Allah, karena seseorang akan dikumpulkan di akhirat kepada orang yang dia cintai. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Nama saya Zahira dari Jambi, Sumatera, ingin bertanya. Bagaimana kalau kita menyukai seseorang lalu membayanginya lalu membuat kita bahagia, apakah itu termasuk maksiat? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Kami Kalau mengandai-andai sampai kalau seumpama ya ini ya, dalam artian mengandai-andai ibadah kita semakin baik. Ustaz, dengerin kata moderator apa. Oh, nam. Afan ya Kak, ini diurutin dulu yang angkat tangan duluan dulu. 6. Harusnya moderator lebih memperhatikan ini. Ya di sini Afan sebelumnya bukan Ana lancang. Di sini langsung main tanya-tanya dulu saja. Iya Kak, iya. Ini saya lanjutin ya kepada Kak Hidayat. Ini Afan sebelumnya, soalnya moderatornya tadi tiba-tiba ngilang. Iya Kak. Apa, Ya Ustaz? mungkin sinyalnya mungkin.
Boleh dilanjutkan moderator, tafadhol. Naam ya, selanjutnya ini Afan kalau Ana lewatkan. Waktu Gina silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, Tafadhol. apa pendapat Ustadz jika seseorang menjadi rajin beribadah hanya karena sedang suka dengan seseorang? Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Boleh, yang saya katakan tadi kan, boleh. Kalau selagi itu halnya menimbulkan kebaikan kepada kita. Asalkan jangan berlebihan sampai kita apa ya? Jadi bahasa kasarnya kita boleh mengidolakan sesuatu karena dia rajin sedekah atau menolong orang lain dalam kebaikan-kebaikan lainnya, itu boleh karena kita menyukainya, seperti itu kan? Boleh. Yang ana maksud tidak boleh mengidolakan secara berlebihan. Hingga kadang kita ini mengidolakan seseorang itu sampai kayak memaksa. Tidak boleh. Karena terkait dengan mengidolakan seseorang itu sewajarnya saja. Karena bolehlah kita mengidolakan seseorang asalkan ada hal istimewa yang bisa diidolakan, seperti mengidolakan ustadz maupun kiai maupun siapapun, istilahnya yang bisa menjadi kita rajin ibadah, menjadi kita dermawan, menjadi kita suka menolong orang lain. Itu boleh, asalkan jangan sampai mengandai-andai akhirnya kita kayak bukan lagi ibadah karena Allah tapi karena manusia. Ya bolehlah kita ini termotivasi sama orang lain, tapi jangan sampai berlebihan. Seperti itu. Karena kita ini juga kadang mengagumi seseorang maupun mengidolakan seseorang itu juga berhati-hati teman-teman. Karena Nabi kan berpesan, ketika kita menyukai seseorang, kita ini bakal dikumpulkan dengan orang yang kita sukai nantinya. Jelas dari sini ya? Jadi tidak apa-apa selagi itu apa awalnya mungkin ya kita ini ibadah karena orang yang kita idolakan. Mungkin next time selanjutnya bakal terketuk hati kita dengan ya Allah, hamba ikhlas bukan karena siapapun, tapi karena hamba ibadah karenamu ya Allah, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Boleh seperti itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kan ya Kak, Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Boleh. Dengerin kata moderator. Tanya. Ini apa untuk temennya moderator ini boleh dibantu gitu, mungkin apa moderatornya lagi jelek sinyalnya. Nah, selanjutnya untuk Kak Desi silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semisal kita kan suka membaca kayak novel-novel gitu. Di dalamnya pasti banyak cowok yang meratukan ceweknya gitu. Apakah dosa ketika kita mengidolakan seseorang yang tidak nyata? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali lagi, kita mengidolakan itu tidak apa-apa teman-teman. Mungkin kalau tren-trennya ini sering kayak mungkin yang kalian idolakan ya, ini untuk anak novel ya. Anak juga anak novel sebenarnya, suka nulis novel.
Kan contohnya Imam Al-Hafidh ataupun Atal Al-Hafidh, banyak sekarang atau gus-gus gitu lah. Masya Allah. Kalau selagi kita mengidolakan mungkin istilahnya bahasa kasarnya fiksi ya, karena tidak nyata dengan adanya. Boleh meskipun itu fiksi, kalau emang sekiranya mengidolakannya karena dermawan, rajin ibadah, rajin sedekah, ataupun di dalam karakternya tersebut ada sebuah condong kebaikan yang timbul untuk menggugah kita berbuat kebaikan juga, itu tidak masalah. Asalkan tidak berlebihan sampai ingin menggapainya, itu yang salah. Dalam artian kita mengidolakan seseorang itu kan agar kita termotivasi, seperti itu kan. Bukan karena kita hanya ingin menggapainya gitu. Itulah kadang kita sebagai manusia kadang lalai. Makanya Allah selalu berfirman, perbaikilah hubunganmu kepadaku, maka aku akan perbaiki hubunganmu juga kepada yang lain. Orang kita sampai kadang kita mengidolakan sesuatu kadang sampai benar niatnya baik, tapi tidak selamanya kan bahwasanya kita beribadah karena seseorang yang kita idolakan. Ya awalnya baik agar kita tergugah tadi, boleh saja boleh. Masa kalian seterusnya bakal seperti itu? Tidak kan? Tidak mau seperti itu kan? Apakah kita mengharapkan ridho karena manusia? Bukan seperti itu. Apakah nanti manusia bisa menolong kita? Bukan Allah. Kan maksudnya seperti itu, ya kan? Jadi boleh kita mengidolakan sesuatu, baik itu fiksi maupun reality, itu boleh. Asalkan mengidolakan seorang itu sewajarnya saja. Karena Nabi itu selalu berpesan, kelak nanti sesungguhnya engkau akan bersama orang yang kalian kagumi, orang yang kalian cintai, orang yang kalian idolakan. Nanti kalian akan dikumpulkan kelak nanti di padang mahsyar. Tahu nggak kalian tentang 7 golongan yang nantinya 7 golongan yang nantinya diselamatkan oleh Allah. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di akhir zaman nanti atau di padang mahsyar nanti. Ada 7 golongan. Yang pertama, kata Allah itu bahwasanya 7 golongan tersebut itu ada sebuah riwayat, banyak riwayat emang menyebutkan bahwasanya tentang 7 golongan tersebut. Yang pertama, nantikan bahwasanya sabda Nabi itu nanti di padang mahsyar ada matahari itu sejengkal, teman-teman. Tapi di dalam matahari yang diturunkan yang berlantaikan timah sejengkal tadi, itu ada 7 golongan yang diselamatkan. Yang pertama, imam yang adil. Imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tunduk dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang laki yang hatinya digantungkan di masjid, yaitu selalu senang beribadah kepada masjid. Terus ada 2 seorang laki-laki yang berkumpul untuk ibadah dan berbisa juga karena Allah. Terus yang kelima, seseorang laki-laki yang takut melanggar perintah Allah saat digoda perempuan. Yang keenam, ada orang yang merahasiakan sedekahnya. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya orang yang saling jatuh cinta karena Allah itu nanti bertemu karena Allah, saling mencintai tadi, dan juga berpisah karena Allah, itu nantinya dinaungin di dalam termasuk 7 golongan ini. Ustadz, aku mau tanya. Nah, silakan bertanya. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nama saya Rodia. Ustadz, aku mau tanya, jika kita menolak menikah sama laki-laki
yang bukan kita mau, itu hukumnya apa? Kalau menolak itu nggak apa-apa sih, kan kita kan juga Misalnya punya. menolak untuk ke jenjang pernikahan gitu, Ustaz. Tapi kitanya mencintai orang lain gitu, kayak gitu. Maksudnya ini menolak orang tua gitu kah? Enggak, menolak, kan laki-laki itu udah ke rumah, misalkan kayak gitu, terus udah ada niat baik, tapi akunya ragu, Ustaz, karena di sisi lain aku masih mencintai orang lain. Oh, ini dalam artian menolak tidak mau dijodohkan gitu ya? Iya, kayak gitu. Bagaimana pendapat Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Sangat menarik ini. Baik, ada sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apakah boleh hukum menolak atau istilahnya menolak lamaran gitulah gitu ya? Atau menolak dinikahkan atau menolak apapun, itu boleh-boleh saja. Kenapa boleh-boleh saja? Tapi dalam menolak tersebut harus dilandasi dengan alasan yang jelas dan kuat, tidak ada unsur yang asal-asalan. Karena pernikahan yang baik itu kan sesuai syariat Islam, yang mana pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang saling meridhoi. Karena di dalam pernikahan, kalau jika salah satunya tidak ridho dan pernikahan dilangsungkan dengan unsur paksaan, maka pernikahan tersebut itu dilarang di dalam syariat Islam. Karena syariat Islam sendiri itu mengajarkan bahwa pernikahan yang terbangun atas dasar keterpaksaan berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga nantinya. Makanya di dalam Islam itu rukhsah, teman-teman, mudah, tidak ada unsur paksaan. Kenapa bilang kayak gitu? Agar tidak ada unsur paksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Qalu ya Rasulal bikru hatta tusta'dzana tusta'mara wala tunkahu la tunkahul ayyamu hatta tasqutu wa kaifa idzan laqala annallah. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh kita menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya. Tidak boleh. Satu. Kedua, tidak boleh menikahkan anak gadis ataupun perawan sebelum minta izin darinya. Dua. Karena Nabi. Mereka bertanya, baik si janda maupun si perawan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya? Ini si pihak laki-laki ya. Beliau menjawab dengan ia diam. Makanya kalau ketika si laki-laki bertanya apakah kau mau, ketika perempuan itu jawab dengan diam, itu tandanya iya. Meskipun kadang di desa kalian maupun di kota-kota kalian dalam penerimaannya tersebut itu berbeda-beda. Ada yang menyuguhkan dengan kopi, biasanya kan itu kan berbeda-beda dalam artian. Tapi di sini yang disimpulkan ditarik kesimpulan dari hadis tersebut bahwasanya izin calon mempelai perempuan dalam sebuah pernikahan adalah hal yang penting di dalam Islam. Karena hadis itu menjelaskan bahwasanya kebiasaan orang Arab pra-Islam yang tidak memandang keputusan, ini zaman dulu ya, memandang keputusan perempuan dalam pernikahan sebuah hal yang penting di zaman Nabi. Jadi di dalam Islam itu boleh kita mengharuskan perempuan untuk menolak lamaran yang datang kepadanya. Karena jika ada di dalam situasi tersebut, maka perempuan harus menolak lamaran karena terdapat potensi yang timbulnya masalah
kerancuan atau kericauan, garis keturunan, perselisihan dan konflik yang akan diterima nantinya, itu boleh ditolak. Karena di dalam kitab Raudhut Thalibin, Thalib itu dijelaskan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau bersabda seperti ini. Bersabda seperti ini. Summal mar'atu in kanat khaliyata 'anil nikah wal 'iddah jazatul hidbatuha ta'rida wa tasriha wa in kana mu'tadda haramat tasrihu bi hidbatiha matlaqa wa amma at-ta'rid wa yahrumu fi 'iddatir raj'iyyah wa la yahmuru bil 'iddatil wafah. Kemudian jika seorang perempuan terbebas dari pernikahan dan iddah, maka ia boleh dilamar. Maksudnya iddah itu sebuah potensi tadi. Maksudnya tidak ada masalah. Maka ia boleh dilamar. Baik dengan ungkapan sindiran maupun dengan ungkapan sorry, terang-terangan. Sementara jika si perempuan sedang menjalani masa iddah, atau maksudnya dalam artian iddah ini masih banyak kayak masalah atau tekanan, itu maka secara mutlak haram melamarnya dengan ungkapan syar'i. Begitu pula melamarnya dengan sindiran, walaupun dalam masa iddah raj'i', itu ia tetap haram. Sedangkan ungkapan sindiran tidaklah haram. Jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya Ustaz mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Satu. Akan satu. Sebutkan dulu namanya. Waktu Ningsi silakan bertanya. Anda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ningsi Amira. Saya berasal dari Rohil. Pertanyaan. Mana Rohil? Di Sumatera, Ustadz. Oh, Sumatera. Iya. Pertanyaannya, Ustadz. Apakah setiap doa yang kita langitkan di sepertiga malam selalu diijabah dengan Allah? Dan bagaimana jika doa yang kita langitkan selama ini tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Kembali lagi yang dikatakan Allah. Belum tentu yang kita benci itu tidak baik menurut Allah. Dan belum tentu juga yang kita sukai itu baik menurut Allah. Paham dari sini? Jadi terijabahnya doa itu tergantung keyakinan kita, teman-teman. Terkabulnya doa itu tergantung keyakinan kita. Makanya biasanya ini ya, ada kan orang yang bermindset seperti ini. Tapi kenapa ya Ustadz ya, orang yang non-Islam itu jauh ketika berdoa dia selalu dikabulkan sama Allah. Emang seperti itu. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an itu bahwasanya Allah itu jauh lebih suka hambanya, yaitu umat Islam itu selalu bermunajat sama Allah. Nantinya Allah balas di kemudian hari, bukan langsung dibalas, gak bisa. Itu emang janji Allah udah seperti itu di dalam Al-Quran. Makanya nanti di akhir kiamat, ya istilahnya bahasa kasarnya mindsetnya seseorang kan, orang Islam itu banyak sengsaranya. Mungkin di dunia, karena Allah emang menguji kita dari sana, teman-teman. Emang dilakukan, jangankan kita mengikuti hakikat ya, syariat kita yang kita lakukan seperti sholat itu kadang masih berat.
Makanya kadang kita ini jangan muluk-muluk lah. Lakukan syariat dulu. Kalau udah syariat baru masuk ke atas hakikat. Hakikatnya dunia itu gimana? Hakikatnya Allah dengan tujuan menciptakan kita itu seperti apa? Yaitu tadi kembali ke syariat, yaitu untuk beribadah kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa, menjalankan zakat, menjalankan haji apabila mampu seperti itu. Terus masuk ke hakikat, ke atasnya lagi thariqat. Kalau udah syariat dan hakikat terpenuhi, masuknya ke thariqat. Apa thariqat itu? Ketenangan hati. Kalau udah karena semua udah terpenuhi, yang mana udah istiqomah dalam menjalankan syariat, udah istiqomah dalam mengetahui hakikatnya di dalam dunia. Hakikatnya Allah menciptakan kita udah tahu semua. Makanya di dalam ini kita ini butuh namanya thariqat hati, ketenangan hati itu perlu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ustaz mau bertanya. Afan. Satu-satu. Soalnya ini tinggal satu pertanyaan lagi yang Ana ambil. Ya, saya Kak. Ana belum. Bagaimana pertanyaan Ana tadi, Ukti? Bentar, Ana pilih dulu ya. Saya Kak. Saya Kak. Kak. Saya, Kak. Saya Kak. Ana. Moderatornya bingung gitu. Kebelet pengen bertanya. Ana Kak. Izin Ustaz. Saya mau Moderatornya Bentar. Silahkan ya, ini Ana pilih. Silahkan Oktiana, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Yana dari Banten ingin bertanya Ustaz. Sok mangga Jadi seperti diaturakeun. Jadi seperti ini Ustaz. Ana tuh enggak maksud ya aduh gimana ya? Jadi terang-terangan aja. Tafadhol. Sebentar Ustaz. Ana tuh nggak mengagumi dia, Ustaz. Cuma setiap kali itu dia tuh sering sekali mampir di mimpi Ana gitu, Ustaz. Ana bingung gitu. Apa tujuannya? Kenapa bisa dia itu datang ke mimpi Ana? Padahal Ana belum pernah sama sekali seperti bertemu dengan dia. Tapi seakan-akan dia tuh pernah mampir, sering kali mampir ke mimpi Ana, Ustaz. Dan ketika Ana bermunajat di sepertiga malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ana mengungkapkan apa itu seperti perasaan Ana, tapi kenapa hendak ke hati kecil Ana itu tertuju ke nama beliau Ustaz. Ana bingung sebenarnya apa yang sekarang Ana rasakan itu. Jadi di ambang Ana nggak mengagumi dia, nggak suka sama dia, tapi seringkali dia tuh mampir ke mimpi Ana, dan ketika Ana bertanya kepada Allah, hati Ana itu selalu tertuju kepada beliau itu. Syukran. Ya ini Ana kasih sebuah penjelasan ya. Apa maksud dari takwil atau tafsir istilahnya, tafsir di dalam mimpi tersebut? Apa sih arti pertanda jika kita memimpikan seseorang yang kita ataupun istilahnya orang yang kita suka lah bahasa kasarnya, belum tentu apa ya, salah satunya ya teman-teman ya, khususnya untuk Teh Yana, ketika kita mimpi bertemu dengan orang yang istilahnya yang seumpama ya sangat kita sukai, memilih artian di dalam sudut pandang takwil atau tafsir
tafsir Islam itu bahwasanya selagi kata Rasulullah itu selagi mimpinya baik itu maka baik. Ketika kita mimpi bertemu dengan orang yang kita sukai itu menjadi pertanda baik jika datangnya dari Allah. Dan bisa menjadi buruk jika berasal dari setan. Karena ketika seseorang bertemu dengan orang yang kita sukai maupun orang yang kita sukai dalam mimpi itu bisa jadi itu isyarat akan ada pekerjaan maupun tugas ataupun masalah yang mungkin belum diselesaikan dengan baik. Maka dari itu sarannya Nabi, sebaiknya ketika segala sesuatu yang mungkin belum terselesaikan, segeralah untuk diselesaikan, jangan ditunda. Makanya sunnahnya Nabi ketika kita sebelum tidur, itu diusahakan untuk memaafkan semua kesalahan orang-orang. Jadi itu ya, ketika kita mimpi selagi itu mimpinya baik, insya Allah datangnya dari Allah. Tapi kalau mimpinya kayak aneh-aneh itu pasti datangnya dari syaitan. Seperti itu ya. Baik kok itu. Perkataan Nabi itu tidak pernah meleset. Orang Nabi itu punya 4 kategori kok. Siddiq, fotona, amanah, tabligh. Itu ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Saya Ustaz mau bertanya. Apa nih, ini udah lewat waktunya. Oh ya udah Kak, nggak apa-apa. Pertanyaannya bisa tor sama admin nggak? Nah, Apaan? Pertanyaannya Melalui admin? iya. Nah, boleh. Nanti di chat. Langsung aja kita lanjut ke sesi penutupan ya. Nah, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul jam 21.30 ya di waktu Indonesia Barat. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini, dan untuk teman-teman semua yang belum sempat bertanya mungkin bisa dipertanyakan untuk lain waktu, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Alawi menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Alawi. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatu haqqin liha nasaya wa liha namut wa liha nab'as insyaallah minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepalaku. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atik ma taballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tahwani bihi 'alaina masa'ibid dunya. Allahumma mata'una bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'alhu fa'arana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la muballigh 'ilmina wa la tasallata 'alaina man la yarhamna. Ya Allah, anugerahlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada surgamu, dan anugerahlah kepada kami keyakinan atas takdirmu ya Allah yang menyebabkanlah ringan bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, hati kami, penglihatan kami, kekuatan kami, segala kami masih hidup. Dan jangan warisan kami jadikan balasan atas orang-orang yang menganiaya kami. Dan tolonglah kami ya Allah terhadap apa yang orang yang memusuhi kami.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين Ya Allah, jadikanlah kelak hamba ketika mempunyai istri-istri yang a'yun, yaitu yang taat kepada agamamu. Waj'alal muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati hamba di atas agamamu ya Allah. Jangankan hati hamba dirujukan kepada hati yang cinta duniawi, cinta selain darimu. Kalaupun dikasih cinta ya Allah, jadikan cinta ini sebuah unsur kebaikan, jangan kemudaratan dalam penyakit hati kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pertanyaan Nana nggak dijawab beneran ya? Apa ini penutupan? Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat bertanya. Nanti kalau ada yang bertanya boleh melalui admin. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman. Izin pamit. Assalamualaikum.